Setelah penyampaian penjelasan Wali Kota Malang terhadap 4 ranperda pada pekan lalu, Kamis 6 Maret 2025 DPRD Kota Malang kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap 4 ranperda, yakni perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Tugu Arta Sejahtera, penyertaan modal daerah pada Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Arta Sejahtera Kota Malang, dan pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang Amitia Ratnanggani Siraduhita, dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Kota Malang, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang, Kepala OPD serta Direktur Perusahaan Umum Daerah Kota Malang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebagai insan yang senantiasa berupaya mendekatkan diri kepada penciptanya, kami mengajak hadirin sekalian untuk mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas taufik dan hidayahnya kita diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga dapat menghadiri rapat paripurna DPRD ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, menurut daftar hadir yang telah ditandatangani oleh anggota Dewan, dari 45 orang anggota Dewan telah hadir 26 orang. Dengan demikian, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang sah untuk dilaksanakan sesuai Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2020. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap 4 ranperda. 1. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 2. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Tugu Arta Sejahtera. 3. Penyertaan modal daerah pada Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Arta Sejahtera Kota Malang. 4. Pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran. Pada hari ini, Kamis, tanggal 6 Maret tahun 2025, tepat pukul 9.28 waktu Indonesia Barat, secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Wali Kota Malang, yang saya hormati Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, yang saya hormati Saudara Wakil Wali Kota Malang, yang saya hormati Saudara-saudara Forpimda Kota Malang, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Malang, yang saya hormati Saudara para staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah dan direktur perusahaan daerah, yang saya hormati pimpinan partai politik dan hadirin yang berbahagia. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama penyampaian pandangan umum fraksi DPRD Kota Malang terhadap 4 ranperda Kota Malang. Kesempatan pertama saya berikan kepada fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kepada Saudara Dr. Andes Agusman. Pimpinan rapat memberikan waktu kepada 7 fraksi di DPRD Kota Malang untuk menyampaikan pandangan umum terhadap 4 ranperda tersebut. Dari pandangan umum yang disampaikan mulai dari fraksi PDI Perjuangan, di mana PDI Perjuangan menyampaikan 9 pertanyaan terkait perubahan Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, terkait Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Tugu Arta Sejahtera. PDI Perjuangan mengajukan 6 pertanyaan.
Sedangkan terkait penyertaan modal daerah pada perseroan daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Arta Sejahtera Kota Malang, fraksi PDI Perjuangan mengajukan 3 pertanyaan dan 5 pertanyaan terkait pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, rahayu, merdeka. Dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat, penuh rasa optimis, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saudara pimpinan dan hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, mengawali pandangan umum fraksi PDI Perjuangan, perkenalan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna DPRD Kota Malang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan fraksi rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Malang nomor 4 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, perusahaan perseroan daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Arta Sejahtera, penyertaan modal daerah pada perseroan daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Arta Sejahtera Kota Malang, dan pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan pandangan umum fraksi PDI Perjuangan dengan sistematika sebagai berikut. 1. Pendahuluan. 2. Pembahasan strategis. 3. Penutup. Perusahaan perseroan daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Arta Sejahtera. 1. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan pengelolaan sektor keuangan, pada dasarnya untuk mewujudkan perekonomian yang inklusif, berkelanjutan, berkeadilan, sehingga fondasi kebijakan harus berdasarkan asas keuntungan dan kebermanfaatan pada masyarakat. Mohon penjelasan. Ini juga satu saja yang saya sampaikan. Langsung ke C. Penyertaan modal daerah pada perseroan daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Arta Sejahtera Kota Malang. 1. Pelaksanaan pemberian modal pada PT BPR Tugu Arta Sejahtera dan perseroan, perumda, BUMD yang lain berdasarkan pada kinerjanya, sebab semuanya adalah milik daerah dan milik masyarakat, sehingga harus melakukan yang terbaik untuk masyarakat dalam pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan kinerjanya. Sebab setiap tahun dana penyertaan modal yang diberikan bukan dana yang sedikit, sehingga harus memiliki laba. Mohon penjelasannya. Ikan sepat di atas kuali, di atas meja sambal terasi. Selamat bertugas Pak Wali di tengah semangat efisiensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Malang periode 2024-2029. Ketua Imade Rian Diana Kartika SE MM ditandatangani stempel. Makasih. Kepada fraksi Partai Keadilan Sejahtera, kepada Saudara Haji Wahyu Bayu Rekso Aji AMD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Wali Kota dan Wakil Malang yang kami hormati. Sedangkan fraksi PKS juga menyoroti berbagai persoalan terhadap 4 perda tersebut. Dari 4 ranperda ini, fraksi PKS menyampaikan 17 pertanyaan terkait perubahan Perda Kota Malang nomor 4 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, perusahaan perseroan daerah Bank Perekonomian Rakyat Tugu Arta Sejahtera, penyertaan modal daerah pada perseroan daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Arta Sejahtera, dan pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran. Sebagai turunan dan instrumen pelaksanaan taktis yang tepat di daerah. Ini poin yang kedua, insya Allah ini menjadi poin titipan yang penting Pak Wali, karena beberapa perda kita belum ada evaluasi yang tertib, yang menjadi catatan kita. Dan seperti yang tadi sudah dicontohkan oleh teman kita, Pak Agus dari fraksi PDI Perjuangan, insya Allah ada poin-poin yang disampaikan di sini, ada 17 poin, ya. Ini menjadi catatan, nanti menjadi bahan diskusi buat pemerintah Kota Malang untuk di selanjutnya di agenda-agenda selanjutnya, karena juga masih banyak agenda. Insya Allah poin ketiga dan poin ke-17 terbaca seperti itu. Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, demikian pandangan umum fraksi PKS DPRD Kota Malang. Akhirnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan
dan meridhoi langkah-langkah kita. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malang, 6 Maret 2025, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, DPRD Kota Malang, Ketua Haji Asmali SD, ditandatangani stempel basah. Terima kasih, Pak Bayu. Selanjutnya kepada fraksi Gerindra, Saudara Dani Agung Prasetyo, disilakan. Sementara untuk fraksi Gerindra yang menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap 4 ranperda ini memberikan 5 pertanyaan. Fraksi Gerindra menyoroti cara pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan PAD Kota Malang. Kita dapat dipertemukan dalam forum yang sangat mulia ini dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi Gerindra 4 rancangan peraturan daerah tahun anggaran 2025. Dengan keadaan sehat tidak kekurangan apapun, salam sejahtera semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju jalan yang benar dan rahmatan lil alamin. Langsung poinnya karena teman-teman ini sudah tidak mau mokel ini nanti lama-lama di sini. Poinnya adalah satu, perubahan atas peraturan daerah Kota Malang nomor 4 tahun 2023 tentang pajak dan restitusi daerah. Wali Kota Malang menyampaikan bahwa perlu adanya penyesuaian dan penyempurnaan terutama terhadap jenis restitusi daerah dan penyesuaian terhadap tarif layanan restitusi daerah berdasarkan potensi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu, mohon penjelasan bagaimana proyeksi peningkatan PAD di atas adanya perubahan peraturan daerah tersebut. Yang terakhir ini, fraksi Gerindra menilai keempat ranperda tersebut seluruhnya berhubungan dengan pendapatan asli daerah. Untuk peningkatan PAD juga diperlukan strategi yang harus dijalankan oleh pemerintah Kota Malang. Maka dari itu, apa saja dan bagaimana strategi yang ditempuh oleh pemerintah Kota Malang. Yang terakhir, rapat paripurna Dewan yang terhormat hadirin yang berbahagia. Demikian 4 pandangan fraksi Gerindra tahun anggaran 2025. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Serta kami mohon maaf apabila maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dani. Selanjutnya kesempatan untuk fraksi Partai Golkar kepada Saudara Haji Edi Wijanarko SAP, disilakan. Golkar DPRD Kota Malang terhadap 4 ranperda Kota Malang tentang 1. Pajak daerah DPR 2. Sedangkan Partai Golongan Karya juga menyoroti 4 ranperda ini dengan memberikan 17 pertanyaan yang meminta penjelasan Wali Kota Malang terkait 4 ranperda. Mencermati 4 ranperda Kota Malang tersebut serta sambutan Wali Kota Malang menghantar 4 ranperda dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda 4 ranperda Kota Malang pada hari Senin 24 Februari 2025 yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Malang serta berdasarkan hasil rapat fraksi Partai Golkar pada hari Rabu sebagai wujud upaya membangun kerja daerah melalui pendelegasian kewenangan pengelolaan fiskal pemerintah Kota Malang berwenang menetapkan pajak daerah restitusi daerah sebagai pendapatan asli daerah atau PAD dengan acara ranperda perubahan atas Perda nomor 4 tahun 2023 tentang PDRT. Pemerintah Kota Malang bermaksud meningkatkan PAD. Fraksi Partai Golkar menanyakan apakah hal ini sudah sesuai dengan ketentuan pasal 94 Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak maupun penjelasan. Semoga kerjasama kita semua ini bermanfaat bagi masyarakat Kota Malang menuju Kota Malang yang bois, berkelas dan senantiasa dapat lindungan dari Allah SWT. Terakhir, mohon maaf manakala terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun penulisan serta atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malang, 6 Maret 2025.
Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Malang, Ketua Suryadi SPD MM ditandatangani. Terima kasih. Selanjutnya kesempatan untuk fraksi Partai Kebangkitan Bangsa kepada Saudari Ike Krisna. Selain fraksi Golkar yang memberikan 17 pertanyaan, fraksi PKB memberikan sejumlah pertanyaan terhadap 4 ranperda tersebut. Fraksi PKB menyampaikan 8 pertanyaan terkait perubahan Perda Kota Malang nomor 4 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Terkait perusahaan perseroan daerah Bank Perekonomian Rakyat Tugu Arta Sejahtera, PKB mengajukan 4 pertanyaan. Sedangkan terkait penyertaan modal daerah pada perseroan daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Arta Sejahtera Kota Malang, fraksi PKB mengajukan 2 pertanyaan dan 4 pertanyaan terkait pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran. Terhadap 4 rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang 1. Pajak daerah dan retribusi daerah. 3. Penyertaan modal daerah pada perseroan daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Arta Sejahtera Kota Malang. 1. Bank Perkreditan Rakyat Tugu Arta Sejahtera memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat Kota Malang. Namun, fraksi PKB mengamati di lapangan bahwa keberadaan dan produk-produk BPR Tugu Arta Sejahtera masih kurang dikenal oleh masyarakat Kota Malang. Mohon penjelasannya. 2 terbaca. 4. Pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran. 1. Fraksi PKB memandang adanya penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran di Kota Malang masih belum jelas sistem yang digunakan pemerintah. Apakah menggunakan sistem manual, elektronik, berlangganan, atau campuran? Mohon penjelasannya. Tidak lupa kami menyampaikan permohonan maaf apabila di dalam pemandangan umum ini ada sesuatu kekurangan baik dari sisi materi pembahasan maupun dari sisi bahasa. Terima kasih atas segala perhatian hadirin dan rapat paripurna dewan yang terhormat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Saudari Ike. Selanjutnya kepada fraksi Demokrat PAN atau fraksi Damai pada Saudara Wiwi Sulaiha, disilakan. Pandangan umum fraksi Damai DPR. Sementara, pandangan umum dari fraksi Damai juga menyampaikan 9 pertanyaan terhadap 4 ranperda tersebut. Fraksi Damai juga menyoroti berbagai persoalan terhadap 4 ranperda ini. Semoga terus diberikan semangat dan juga kekuatan untuk membangun Kota Malang yang kita cintai ini dengan berkeadilan dan kemajuan sehingga gilirannya tercipta masyarakat adil dan makmur serta senantiasa dalam lindungan Allah. Rapat paripurna yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, fraksi Damai mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna daerah yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi Damai terhadap 3. Ranperda penyertaan modal daerah pada perseroan daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Arta Sejahtera Kota Malang. 4. Pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran. Materi terkait pandangan umum fraksi kami terbaca. Demikian pandangan umum fraksi Damai. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak terkenan di hati para hadirin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malang 6 Maret 2025. Fraksi Damai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang. Ketua DRS Haji Imran MAG bertanda tangan beserta penjelasan. Terima kasih. Selanjutnya kesempatan saya berikan kepada fraksi Nasdem PSI kepada Saudara Doni Victorius SE SHMH, disilakan.
Dan pandangan umum fraksi yang terakhir yakni fraksi Nasdem PSI. Fraksi Nasdem PSI menyampaikan 6 pertanyaan terkait perubahan Perda Kota Malang nomor 4 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Terkait perusahaan perseroan daerah Bank Perekonomian Rakyat Tugu Harta Sejahtera, Nasdem PSI menyampaikan 5 pertanyaan. Sedangkan terkait penyertaan modal daerah pada perseroan daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Harta Sejahtera Kota Malang menyampaikan 2 pertanyaan dan 5 pertanyaan terkait pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran. Fraksi Nasdem PSI akan menjadi mitra kritis strategis yang siap bersinergi dan berkolaborasi untuk mewujudkan Kota Malang yang boys berkelas. Rapat paripurna yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Setelah fraksi Nasdem PSI DPD Kota Malang mencermati dan mempelajari 1. Menyampaikan penjelasan Wali Kota Malang tentang 4 ranperda sebagaimana disebut di atas. 2. 4 rancangan peraturan daerah sebagaimana disebutkan di atas. 3. Hasil rapat fraksi Nasdem PSI DPD Kota Malang, maka fraksi Nasdem PSI menyampaikan pandangan umum sebagai berikut. Terhadap ranperda perubahan atas perubahan daerah atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Mohon izin, di luar 4 ranperda yang menjadi tema pandangan umum fraksi dalam paripurna yang terhormat ini, perkenankanlah kami untuk menyampaikan sejumlah hal yang menjadi catatan kami atas dinamika umum di Kota Malang belakangan ini, yang tentunya menjadi satu kesatuan dari pandangan umum fraksi kami ini sebagai berikut. 1. Pemkot Malang telah melakukan inventarisasi aset daerah di Kota Malang. Kami ingin menanyakan sejauh mana hasil inventarisasi tersebut dan mohon kami DPRD Kota Malang bisa diberikan data hasil inventarisasi tersebut. Mohon tanggapannya. Nomor 2-8 terbaca. Rapat paripurna yang terhormat dan hadirin berbahagia. Demikian pandangan umum fraksi Nasdem PSI DPRD Kota Malang terhadap 4 rancangan perda Kota Malang. Semoga saran masukan dan catatan strategis dalam pandangan umum fraksi kami ini bisa memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan Kota Malang, utamanya dalam mengawal dan mewujudkan visi Kota Malang yang boys berkelas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Malang 6 Maret 2025, fraksi Nasdem PSI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, Ketua Ito Arif Nur Ahmadi, SAP, MAP, ditandatangani dan stempel. Terima kasih. Dengan berakhirnya semua fraksi menyampaikan pandangan umum tadi, maka selesailah rangkaian rapat paripurna ini, sehingga rapat paripurna hari ini dapat segera kita akhiri. Saya atas nama pimpinan DPRD Kota Malang sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara yang dengan tekun telah mengikuti rapat paripurna ini hingga selesai. Kemudian sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, sehingga rapat paripurna hari ini dapat terlaksana dengan tertib dan lancar. Untuk itu marilah kita memanjatkan doa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai, terima kasih. Akhirnya dengan mengucap syukur, alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap 4 ranperda. 1. Perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 2. Perusahaan perseroan daerah Bank Perekonomian Rakyat Tugu Harta Sejahtera. 3. Penyertaan modal daerah dan perseroan daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Harta Sejahtera Kota Malang. 4. Pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran. Pada hari ini, Kamis, tanggal 6 Maret tahun 2025, tepat pukul 10:27 waktu Indonesia Barat, secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu Rahayu. Usai penyampaian pandangan umum fraksi terhadap 4 ranperda, Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM mengatakan bahwa dari masukan 7 fraksi pihaknya akan menyiapkan jawaban untuk disampaikan pada paripurna berikutnya.
Wali Kota Malang juga mengaku memiliki strategi sendiri dalam peningkatan PAD Kota Malang. Ya, ini 4 ranperda tadi kemenangan umumnya sudah disampaikan dan dari kita baca nanti insya Allah tanggal berapa kita menjawabkan dalam minggu depan. Minggu depan ya kita persiapkan jawabannya, kita koordinasikan dengan semua PD untuk bisa menjawab pandangan umum dari semua polisi. Baik, ya. Oke, Pak. Nah, ini kan untuk ranperda ini kan terkait dengan PAD. Nah, kira-kira ada sedikit Pak bagaimana strategi pemerintah Kota Malang untuk meningkatkan PAD sendiri? Ya, kita menggunakan strategi dari PAD. Pertama kita akan melihat dulu terkait dengan regulasi. Para regulasi yang memungkinkan kita akan lakukan. Yang kedua, kita juga tetap meminta kepada OPD penghasil untuk selalu ada inovasi, ya, termasuk masukan dari DPRD itu kan juga ada strateginya untuk bisa meningkatkan PAD. Kita akan tidak lanjuti, kita akan bahas, kita akan kaji, tentu dengan mempertimbangkan regulasi yang ada. Pak Wali, terkait dengan pandangan umum fraksi Nasdem PSI yang dianggap ranperda ini terlalu berdekatan sehingga terjadi pemborosan anggaran, ini gimana ini Pak? Ya ini memang ketentuannya seperti itu dan memang waktu kemudian juga dan yang pemborosan itu gimana, nggak ada pemborosan menurut saya, ya kan? Ya, terlalu cepat itu tadi karena memang pembacaannya kita juga terima sudah bukunya kita terima dan pasti kita akan jawab satu-satu, ya kan? Sebagaimana kita ketahui bersama pada saat kita jawaban satu-satu akan kita jawab, ya, jadi nggak ada masalah. Nah, nanti kita lihat ya. Tadi ada fraksi yang menyoroti banyak perda yang masih belum ada perwalnya. Ya, itu juga nanti kita evaluasi semua. Ini kan juga bahan masukan untuk kita di eksekutif. Nanti kita akan evaluasi mana perda-perda yang belum ada tidak lanjut. Dan kalau tidak lanjut itu kan kita juga menunggu turunan-turunannya ya dari secara hierarki ada aturan perundang-undangan. Kadang-kadang kita juga akan menunggu itu. Tapi nanti tetap kita akan tidak lanjut. Pastinya ini adalah penyampaian aspirasi dari kita semua berkaitan tentang ranperda yang akan kita garap bersama. Muatan-muatannya idealnya seperti apa, ini tadi yang sudah disampaikan. Oke, dan untuk langkah selanjutnya seperti apa? Ya nanti akan didalami di Pansus, ada beberapa step yang akan kita lakukan. Yang pertama kita pasti akan melakukan uji publik ya dengan menghadirkan para stakeholder yang memang sekiranya sangat berkaitan erat dengan ranperda yang sudah dilempar tadi, yang sudah dijawab tadi oleh kita, sudah diberikan pandangan. Ya, ada harapan mungkin sampai nanti jadi keputusan DPRD, Ibu? Harapannya pasti ranperda ini nanti ke depannya tidak akan membutuhkan evaluasi yang terlalu banyak gitu ya, sehingga mungkin nanti beberapa barangkali ada yang kita masukkan sebagai kearifan lokal bila itu memungkinkan. Sebenarnya ada ini nggak Mbak, catatan dari legislatif berapa perda di Kota Malang yang masih belum memiliki perwal? Prolegda yang sudah disahkan. Iya, kalau itu nanti mungkin kita akan melakukan pendataannya dari tahun berapa yang diminta. Kita juga sebenarnya belum memastikan secara langsung, tetapi yang jelas di masa kepemimpinan yang kemarin, yang periode yang sebelumnya itu cukup banyak ya, ada beberapa perda yang sudah ditelurkan. Salah satunya saya sebagai ketua Pansus untuk kebudayaan juga belum, kalau kebudayaan belum selesai Pak. Pesantren belum ada perwalnya, kepemudaan juga belum ada perwalnya. Jadi itu nanti itu contoh ya yang periode kemarin kita selesaikan, dan itu kebetulan saya salah satunya sebagai ketua Pansus untuk kepemudaan itu belum ada perwalnya. Seberapa besar pengaruhnya Mbak kalau perda belum ada perwalnya? Ya pastinya akan dalam pelaksanaan teknisnya akan sangat berpengaruh gitu, sehingga masih mengambang juga, bahkan mungkin ada yang tidak bisa dilaksanakan kalau memang teknisnya nggak ada, karena memang kita tahu bahwa perda itu kan mengatur normanya gitu, jadi makronya saja, sehingga detailnya masih belum ditetapkan. Perubahan perda PDRD ini kan nanti berhubungan langsung berimbas ke PRD kan Mbak, itu gimana Pak Dewan mengawasi supaya nanti langsung ada perwalnya? Ya pastinya nanti kita berharap segera kita kalau mendorong sih kita pasti ya, tetapi memang kan itu semua ada di eksekutif. Kalau misalnya memang nggak dilaksanakan ya pasti akan kita dorong terus, kita akan jadikan catatan terus gitu ya, akan kita bahas terus menerus. Jadi
kita berharap juga itu segera tereksekusi gitu. Simon Alfredo melaporkan.